Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Sambil menunggu chapter resminya dirilis besok malam. Di sini Abdikos akan membahas plot twist keren di chapter 261, yaitu bukan Gojo yang bangkit, melainkan Yuta yang menggunakan teknik Kenjaku untuk berpindah ke tubuh Gojo. Yap, saat Abdikos menyebut ini plot twist, ada lebih dari 900 komentar baik itu yang pro atau yang kontra, yaitu dari pecinta Gojo dan pecinta Sukuna. Bahkan bukan hanya dari dua rival tersebut, dua pendukung MC yaitu MC Yuji dan MC Yuta juga saling bertengkar akan plot twist ini. Dan inilah yang membuat Abdikos senang sekaligus tertantang untuk membahas Jujutsu Kaisen, karena memang banyak karakter yang dimanfaatkan dan diceritakan Gege Akutami dengan sangat baik plus proporsional. Para karakter tersebut jadi punya fanbase yang tidak hanya besar tapi juga sangat loyal dalam membela karakternya. Memang tidak semuanya, tapi dari sini fans Sukuna menyebut kalau kembalinya Gojo adalah sesuatu yang baik, karena hanya Gojo lah yang bisa menghadapi dan membuat Sukuna ketar-ketir. Hal ini juga diamini oleh fans Gojo, tapi mereka sangat kecewa karena yang kembali bukan Gojo asli melainkan Yuta. Sehingga ada sebagian fans Gojo yang balik menyerang Yuta dan mengatakan perpindahan ini adalah sesuatu yang maksa, bukan plot twist. Tentu saja fans Yuta tidak terima dengan tuduhan mencuri spot Gojo ini. Mereka kembali menyinggung kalau sejak awal tahun 2017 MC Jujutsu Kaisen adalah Yuta. Jadi ya, ini bukan mencuri spot Gojo, melainkan mengembalikan peran MC ke asalnya yaitu Yuta. Dan ya, dari ketiga perdebatan ini yang paling kasihan sebenarnya adalah fans Yuji. Mereka sudah yakin kalau spot MC sudah kembali pada Yuji sejak Yuji berhasil melandingkan 8 kali Black Flash, bahkan 9 kali Black Flash pada Sukuna. Tapi ya, di saat-saat terakhir Yuji akan mengakhiri Sukuna dan menjadi the real MC di Jujutsu Kaisen, Yuta dan Gojo malah datang kembali untuk mencuri spot dia. Bahkan Sukuna sebagai villain kembali tidak tertarik dengan Yuji sebagai MC. Dia langsung menampol Yuji dengan keras hingga membuat Yuji turu. Dari sini Sukuna langsung meminta maaf karena sempat meragukan ke MC-an Yuta. Sukuna begitu bangga karena Yuta rela menjadi monster untuk kembali membawa pertarungan yang terkuat kepadanya. Yap, memangnya seberapa kuat Yuta di tubuh Gojo sampai-sampai mampu membuat Sukuna bangga? Yuk langsung aja kita mulai pembahasan teorinya. Check it bro. Pertama, apakah Yuta mengambil alih tubuh Gojo adalah plot armor dalam kurung maksa? Yap, sebelum membahas dengan detail seberapa kuat Yuta, Abdikos ingin menjawab dulu pandangan Abdikos tentang kembalinya Gojo namun dengan perantara Yuta. Yap, apakah ini termasuk plot armor yang maksa? Jawaban dari Abdikos masih sama seperti judul pembahasan chapter 261, yaitu ini bukan plot armor melainkan plot twist. Dari awal kita sebenarnya sudah dihint oleh Kenjaku, di mana Kenjaku pernah mengejek tentang sosok Yuta. Kenjaku meremehkan kenapa banyak orang-orang yang mengagung-agungkan sosok Yuta. Dia memang punya teknik kopi tanpa syarat dan energi kutukan super besar, tapi itu semua dia dapatkan karena tidak bisa move on dari seseorang yang dia cintai. Yap, siapa sangka ejekan Kenjaku pada Yuta ini malah berbalik kepadanya. Kenjaku justru dibunuh oleh Yuta yang dia remehkan, dan sekarang Yuta malah menjadi Gojo secara literal. Jadi ya, Yuta menjadi Gojo menurut Abdikos bukan plot armor maksa, melainkan plot twist yang sudah dipersiapkan sejak awal oleh Gege Akutami dengan hint dari Kenjaku. Kedua, kekuatan Six Eyes dan Limitless. Yap, setidaknya dari pengambil alihan tubuh Gojo oleh Yuta sudah ada buff yang benar-benar tampak untuk Yuta, yaitu Six Eyes dan Limitless sudah sepenuhnya dikendalikan Yuta. Yap, kenapa Abdikos bilang sudah sepenuhnya dikendalikan oleh Yuta? Jawabannya adalah karena Yuta di chapter 261 sudah diperlihatkan bisa membuka domain Unlimited Void. Yap, buat yang tidak tahu, domain expansion adalah puncak tertinggi dari suatu teknik kutukan. Di bawah domain expansion ada impossible teknik atau secret teknik alias teknik kemustahilan. Di bawahnya lagi ada maksimum teknik, di bawahnya lagi ada extension teknik, barulah kemudian ini teknik. Kalau diibaratkan Gojo, Unlimited Void adalah teknik terkuatnya. Di bawahnya ada impossible teknik yaitu Hollow Purple, di bawahnya lagi ada maksimum teknik yaitu Azure Glow, di bawahnya lagi ada extension teknik yaitu Red and Blue, dan di bawahnya lagi ada ini teknik yaitu Limitless dalam bentuk Infinity. Jadi ya, saat Yuta berhasil menguasai domain expansion, kemungkinan besar Yuta juga bisa Red, Blue, dan Purple, termasuk maksimum output dari teknik tersebut. Jadi bisa dibilang Yuta telah menguasai teknik Gojo sepenuhnya.
Ketiga, buff dari teknik Kopi dan juga Rika. Ya, buat yang lupa, teknik Kopi Yuta bisa bekerja optimal selama 5 menit saat Rika masih ada. Tapi meski Rika sudah tidak ada sekalipun, teknik Yuta sebenarnya masih bekerja, namun tidak seoptimal saat Rika muncul, karena memang Rika berfungsi sebagai storage alias gudang dari teknik kutukan yang di Kopi Yuta. Jadi ya, buff ini memang masih belum jelas karena Rika tidak ditampakkan, tapi kemungkinan untuk 5 menit ke depan Yuta bukan hanya bisa menggunakan Limitless dan Six Eyes, tapi juga semua teknik kutukan yang pernah dia copy. Ini sama seperti bagaimana Kenjaku juga bisa menggunakan anti gravity saat masih di tubuh Geto. Jadi ya, Yuta kemungkinan juga bisa teknik yang pernah dia copy seperti jalur Shikigami Groove, penglihatan masa depan Charles, manipulasi langit Urotakako, Curse Speech Inumaki, Jacob's Another Angel, dan tentu saja Cliff Sukuna. Keempat, Domain Expansion True Love alternatif buff tanpa Rika. Yap, sebenarnya tanpa Rika sebagai gudang sekalipun, Yuta masih bisa mengoptimalkan teknik kopinya, yaitu dengan Domain Expansion True Love. Bahkan saat menggunakan True Love, teknik kopi Yuta ada di kondisi terkuatnya, dimana ada ribuan teknik yang bisa dipakai Yuta untuk menghajar Sukuna. Dengan Six Eyes, tentu penggunaan kopi teknik yang berupa pedang di dalam Domain True Love bisa lebih akurat. Bahkan mungkin Six Eyes bisa melihat teknik dalam pedang tanpa perlu mengkopinya. Namun ya, sayangnya kita belum bisa melihat Domain True Love di chapter depan karena Yuta menggunakan Unlimited Void untuk adu domain melawan Sukuna, karena memang Unlimited Void punya efek pasti kena yang langsung bisa membuat Sukuna mematung, plus bisa diperbesar dan diperkecil ukurannya berkat pengalaman Gojo di Prison Realm. Jadi kita harus sabar untuk menunggu kesempatan Yuta kembali menggunakan True Love sebelum 5 menitnya berakhir. Kelima, masalah energi kutukan super besar Yuta teratasi dengan Six Eyes. Secara mengejutkan di chapter 261, Gojo mengatakan kalau sebagai keturunan Sugawara no Michizane, Yuta kemungkinan lebih spesial dari Gojo. Yang paling tampak tentu saja dari segi energi kutukan, dimana Yuta adalah penyihir dengan energi kutukan super besar di era modern, bahkan lebih besar dari Gojo Satoru. Saking besarnya energi kutukan Yuta, dia bisa melakukan teknik kutukan pembalik hanya dengan insting karena memang energinya terlalu melimpah ruah. Dan ya, Yuta menguasai kutukan pembalik saat masih kelas 1 SMK alias 1 tahun lebih cepat daripada Gojo yang punya Six Eyes. Namun ya, di balik besarnya energi kutukan Yuta, ada satu masalah yang juga disebutkan oleh Gojo di chapter 261, yaitu Yuta sering ceroboh dengan energi kutukan super besarnya, dimana dia tidak bisa menghemat atau menggunakan energi kutukan super besar tersebut secara optimal. Jadi walaupun super besar, Yuta sering membuang-buang energi kutukan tersebut, dan sekarang lah masalah Yuta tersebut bisa diatasi dengan sempurna, yaitu dengan Six Eyes. Jadi Six Eyes mampu mengoptimalkan penggunaan energi kutukan saat melakukan teknik hingga nyaris 0%, alias energi kutukan yang terbuang sia-sia mendekati 0% karena saking optimalnya. Dan ya, hal inilah yang sering disalahpahami oleh fans Gojo tentang Six Eyes, yaitu mereka mengira kalau Six Eyes membuat Gojo hanya menggunakan sedikit energi kutukan saat bertarung. Padahal tidak demikian. Yang dioptimalkan Six Eyes bukan energi kutukan, tapi penggunaan energi kutukan. Misalnya saat melakukan Hollow Purple, Gojo butuh energi kutukan 10% dari cadangan, maka energi kutukan yang keluar dari Gojo adalah 10,001%, alias tidak sampai meluber hingga 15%, bahkan 20%. Jadi bukan Gojo mengeluarkan Hollow Purple dengan hampir 0% energi kutukan, tapi dia mengeluarkan Hollow Purple dengan energi kutukan yang dibutuhkan tanpa membuang lebih dari 0,00 sekian persen. Karena kalau Gojo mengeluarkan Hollow Purple hanya dengan energi kutukan hampir 0%, maka Abdikos yakin sejak awal Gojo sudah menyepam Hollow Purple untuk menghapus Sukuna. Inilah yang membuat Yuta mengatakan walaupun dia punya energi kutukan lebih besar daripada Gojo, tapi Yuta tetap bisa kehabisan energi kutukan karena energi kutukan Yuta banyak yang terbuang sia-sia saat mengaktifkan teknik kutukan. Sementara Gojo dengan Six Eyes, dia hampir mustahil untuk kehabisan energi kutukan karena semua teknik kutukan dilakukan Gojo dengan mengambil cadangan energi kutukan secara optimal. Jadi ya, saat energi kutukan super besar menjadi masalah bagi Yuta, sekarang dia punya solusi terbaik dari masalah tersebut, yaitu Six Eyes Gojo. Dengan begini jangan heran kalau teknik Gojo atau teknik Yuta akan jadi lebih kuat karena dapat asupan energi kutukan super besar dari Yuta serta pengoptimalan super dari Six Eyes Gojo. Jadi sesuai perkataan Yuta, kecurangan dan menjadi monster adalah cara paling pas untuk menghadapi Sukuna yang juga tidak naif alias siap curang. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam Mi.